Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. This is Onya Zuan. Apa kabarnya nih semua teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga selalu bahagia ya. Nah, untuk kali ini aku mau sharing tentang budgeting karena udah mulai masuk awal bulan September. Jadi yuk kita mulai lagi berbenah lagi untuk mengatur keuangan, mau itu yang sudah berumah tangga ataupun yang belum nih, masih sekolah ataupun masih kuliah, itu juga wajib dan penting banget untuk mengatur keuangan ya. Nah, untuk budgeting kali ini di bulan September, balik lagi aku udah nyisihin uang dari suami, tapi itu uang untuk kebutuhan rumah tangga aja. Jadi ini khusus untuk beli-beli barang kebutuhan dan juga bayar-bayar kayak BPJS, bayar asuransi, pokoknya di luar tabungan utama dan juga kebutuhan toko ya, karena penghasilan dari suami aku itu kan toko, jadi nggak bisa disatukan gitu karena itu omset. Jadi omset itu akan dikurangi dengan kebutuhan untuk belanja toko lagi ya. Jadi di sini aku masukin pendapatannya untuk khusus untuk keperluan rumah tangga aja. Kenapa sih ya orang-orang itu banyak yang mungkin ngerasa menabung itu tuh susah? Menurut aku pribadi lebih susah lagi untuk menyelesaikan kalau misalnya ada utang atau cicilan daripada menabung. Karena menurut pengalaman aku, karena dulu waktu itu aku pernah pinjam uang di bank dengan cicilan sekitar 6 bulan doang aku pinjam untuk beli barang-barang di toko. Nah itu menurut aku agak memberatkan karena adanya bunga dan juga biaya admin ya. Udah mungkin awal-awal bulan-bulan pertama oke, masih bisa untuk beli dan juga menutup barang-barang tokonya ya kan. Bayarnya juga masih oke, tapi ternyata setelah beberapa bulan kemudian barang-barangnya mesti beli lagi dong. Jadi agak berat untuk tetap bayar cicilan yang kemarin dan juga bayar barang toko yang sekarang. Jadi aku lebih suka untuk menabung dengan target yang mau aku tuju. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, menurut kalian lebih enakan nabung atau cicil seperti itu sih? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, lanjut. Ini aku tulis pendapatannya yang tadi aku bilang. Ini pendapatan cuma untuk kebutuhan rumah tangga aku aja ya. Nah, untuk fixed expense-nya itu adalah pengeluaran tetap, pengeluaran yang udah pasti tahu nominalnya ya. Jadi contoh di sini ada BPJS itu Rp100.000, listrik dan juga air itu aku keluarin Rp600.000. Asuransi ini khusus untuk asuransi aku ya, itu sebesar Rp300.000 dan kuota internet aku itu Rp100.000. Jadi bisa disesuaikan dengan pengeluaran tetapnya teman-teman. Karena kan pasti pengeluaran tetap orang itu beda-beda, jadi nggak bisa disamain satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya aku punya untuk saving aku sendiri itu untuk gold. Gold ini aku udah posting video sebelumnya itu untuk dana pendidikan anak aku ya. Jadi 400.000 dan dana daruratnya sekitar Rp300.000 gitu. Jadi untuk goldnya itu sekitar 0,5 gram per bulannya. Lanjut, aku juga mau buat untuk variable expense. Jadi ini aku buat metode keuangan aku dengan metode kayak Keibo ya teman-teman. Jadi banyak banget sebenarnya metode-metode yang bisa dipakai untuk mengatur keuangan. Teman-teman bisa sesuaikan masing-masing aja, nggak usah dipaksakan. Yang penting menurut aku tegesin menabung dan juga mengatur keuangan itu sangat penting dan yang harus menyenangkan. Jadi nggak boleh terpaksa ya. Dan buat teman-teman yang mungkin nonton video ini belum mencoba untuk mengatur keuangannya sendiri itu seperti ini, belum pernah nulis-nulis, belum pernah catat-catat, yuk aku benar-benar encourage dan juga mengajak kita semua untuk bisa
punya keuangan yang sehat ya, benar-benar nggak boncos gitu. Setiap awal bulan dapat gaji atau dapat pendapatan tuh langsung di foya-foya, itu nggak boleh ya. Terakhir akhir bulan itu udah boncos, itu sangat-sangat nggak enak banget rasanya ya. Nah ini aku udah masukin belanja bulanan 500.000, belanja mingguan 600.000, ini aku bagi 4 minggu ya. Bensin 100.000, galon 100.000, susu anak 200.000, kebutuhan anak 100.000. Dana tak terduga ini penting juga ya teman-teman, karena mungkin hari itu mungkin AC-nya rusak, jadi mesti diservis, atau servis motor, atau mungkin di jalan tiba-tiba sendalnya lepas, sendalnya putus, mesti beli lagi sendal. Jadi banyak hal-hal yang menurut aku mungkin tidak terduga ya. Jadi benar-benar harus ada dana tak terduga ini. Biasanya tergantung dengan keuangannya ya, sisanya berapa itu bisa dimasukin aja. Jadi nggak melulu harus besar nominalnya, enggak, yang penting dananya cukup untuk disisihkan. Nah buat teman-teman juga bisa dihias-hias kalau misalnya biar menarik ya, untuk kita ngelihat berapa sih nominal yang kita punya. Nah selanjutnya aku mau isi dengan yang namanya income tracker. Income tracker ini apa sih? Jadi income tracker ini adalah untuk ngecek berapa sih pendapatan yang aku punya sendiri. Nah ini khusus untuk income yang aku dapat ya. Ada beberapa pendapatan yang emang aku jalanin untuk aku bisa tabung lagi. Nah biasanya untuk income yang aku dapat itu aku masukin ke dalam sinking fund di akhir bulan. Jadi karena pendapatan aku tuh kan biasanya di akhir bulan ya, jadi aku baru rekapin. Nah ini biasanya aku masukin ke dalam gold, atau juga bisa aku masukin ke dalam sinking fund yang udah aku punya. Jadi kayak challenge 100 amplop atau challenge 2000 kalau ada recehannya. Nah ini aku masukin ya, walaupun pemasukan aku itu nggak terlalu banyak, tapi at least aku bisa tambahin dikit-dikit, mungkin itu bisa nambah untuk tabungannya dana pendidikan buat si Zen. Itu yang pertama. Ada pendapatan dari YouTube ya, dari YouTube AdSense, ada juga dari TikTok affiliate kalau aku pribadi. Nah yang ketiga ini affiliate, ini khusus untuk Shopee affiliate biasanya ya. Dan yang keempat itu ada online shop yang aku punya. Ini juga benar-benar baru ya, aku belum begitu lama lah, benar-benar aku baru posting lah sedikit-sedikit, mungkin bisa menambah untuk biaya tambahan ya, penghasilan tambahannya. Nah buat teman-teman yang mungkin pengen punya penghasilan tambahan, itu juga bisa dicoba dengan adanya YouTube, dengan adanya TikTok, affiliate dari Shopee atau Tokopedia. Itu terserah ya teman-teman, banyak banget sekarang media sosial yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari uang tambahan ya. Tapi kalau misalnya teman-teman masih bingung gimana caranya, aku feel free banget, teman-teman bisa tanya ke aku nanti pasti bakal jawabin ya. Nanti tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke? Aku pasti pengen banget bantu-bantu teman-teman yang di luar sana untuk bisa punya penghasilan tambahan, apalagi ibu rumah tangga ya yang mungkin bosen di rumah, nggak ada pemasukan ya, atau suaminya juga ya segitu-segitu aja mungkin pendapatannya. Aku feel free banget ya, jangan ragu untuk tanya-tanya ke aku, oke? Karena aku juga mau sharingin lebih banyak lagi untuk teman-teman semua. Nah ini biasanya untuk bulan ini karena aku nggak tahu dapatnya berapa, jadi aku masih kosongin ya. Nanti untuk akhir bulan biasanya baru aku tulis gitu. Nah mungkin sekian aja ya untuk budgeting bulan September ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa sama-sama untuk belajar. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga like, share, dan juga komen.
Oke, see you next video. Bye bye.